Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Marsogud. Hari ini kita coba lagi untuk menganalisa beberapa saham yang bisa untuk Bapak Ibu sekalian trading di tanggal 29 ya. 29 bulan Juli 2001. Apa sih saham-saham yang masih ada potensial untuk kita trading di hari ini? Trading ini bersifat analisa, jadi bisa Bapak Ibu pakai, bisa Bapak Ibu gunakan jika ini memang sesuai dengan kriteria atau sesuai dengan apa yang menjadi Bapak Ibu punya atau pedoman tentang ilmu di bursa saham. Dan di sini indikator yang saya pakai selalu indikator yang simpel-simpel saja. Saya menggunakan indikator ini, yaitu adalah indikator moving average, kemudian stokatis, MACD, dan volume. Ini indikator-indikator yang saya pakai. MA itu adalah ini, garis-garis ini, ya, ini mewakili 20 hari, 50, dan 200 hari. Jadi harga rata-rata, kalau yang merah 200 hari ini, harga rata-rata 200 hari ke belakang yang sudah terjadi, harganya di berapa. Nah, ini rata-rata untuk 200 harinya di harga 100. Kemudian stokatis ini kita pakai, ini yang gambar stokatis, ini ada stokatis K, ada stokatis D, dan MACD, ini yang di bawahnya, dan volume. Nah, penggabungan daripada ilmu ini yang sering saya gunakan sebagai indikator atau saya menganalisa secara teknikal untuk membaca pergerakan harga. Untuk MACD saya gunakan untuk trennya, terus kemudian stokatis itu saya gunakan untuk membaca volatilitas dari pergerakan buyer dan sellernya. Dia sudah overbought atau sudah oversold. Ya, kalau overbought itu di atas garis 80 yang di atas, dan oversold itu di garis yang 20. Nah, ini yang saya gunakan. Nah, di mana saya akan membeli ya di saat-saat harga itu sudah cenderung bahwasannya orang-orang sudah cenderung penjualannya itu sudah menurun atau sudah melemah, yaitu di area-area oversold. Dan kalau itu memang dalam kondisi trennya naik, itu saya membeli secara stokatis di area dia positif atau di area 20, tentunya sebelum mengarah ke di atas 80. Itu ya untuk stokatis, jadi ini saya gunakan. Nah, ini yang pertama saya pilih saham keren. Saham keren saya pilih kenapa? Saya melihat aksi yang cukup menarik di sini ya, cukup menarik di saat harga-harga dalam kondisi di atas tren, karena di atas MA50-nya, kemudian MA20 dan MA200. Kemarin ada volume yang sangat tinggi, volumenya di atas rata-rata berlipat-lipat ya. Ada sampai berapa lipat, ini yang biasanya cuma berkisaran di kisaran di 500, sekarang udah di 800 ya. Di sini ada 830. Ini areanya dia cukup menarik volumenya. Nah, ini terjadi kemudian saat dia naik volume tinggi, terjadi aksi penjualan. Ada penjualan ya, di sini saya mengindikasikan ada indikasi saya bahwa sini ada
aksi yang namanya trading cepat, ya, atau copeter itu melakukan trading cepat sehingga harganya kembali turun pada hari kemarin, dan hari ini sangat menarik untuk kita beli, yang tentunya orang-orang yang membeli di sini di harga teratas itu apakah dia sudah menjual, apakah dia belum menjual, kita bisa lihat di broker summary-nya ya. Kita coba lihat di broker summary-nya apakah dia menjual atau tidak, dan rata-rata dia memiliki di harga berapa. Nah, ternyata mereka masih mempunyai, yaitu di area harga 163, 167 ya. Jadi paling rendah itu di area 163 sama 1670. 16 ya, yang paling tinggi yang banyak itu 167 ya, betul ya. Dia mempunyai di 163 itu 220 lot, dan kemudian di 115 lot ya, 115.000 lot maksudnya, dan 220.000 lot ini ya untuk kode brokernya. Kita nggak usah memikirkan siapa yang punya broker di sini. Ya, tentunya yang membeli 220.000 lot itu di harga 163 itu masih ada. Tentunya dia akan membeli kembali supaya saham ini kembali naik. Kalau dilihat dari broker summary. Tapi saya jarang sekali untuk melihat broker summary. Saya cuma melihat secara teknikal, tapi lebih mantap kalau Anda ingin melihat dari broker summary, ya silahkan. Tapi saya melihat dari aksi bentuk candle seperti ini, bahwasannya ada aksi pertama dia membeli dari bawah naik, kemudian dijual. Tentunya yang berada di atas ini, dia tidak mau rugi di dalam saham atau dia cut loss terlalu besar. Dia menunggu supaya orang udah cukup menjualnya, dan nanti dia akan berusaha membeli kembali untuk melakukan average atau dengan harapan bahwasannya saham akan kembali naik karena berada di tren yang dia saham ini akan naik trennya. Sudah berubah dari tren di bawah minus di area-area sini dan sekarang akan kembali menuju trennya. Ini dilihat dari MA-nya, dia mau golden cross juga. Ya, untuk saham keren Anda bisa memulai membeli di area-area ini, dan kalau dia turun dia akan di area Satwi-nya ya, karena ini keluar dari area Satwi, maka mudah-mudahan saham ini akan ada sentimen positif karena dia keluar di area Satwi. Ya, area Satwi untuk saham keren. Jadi Anda bisa membeli kalau dia kembali turun, kalau Anda ingin ruginya sedikit ya di harga open yang kemarin. Di harga open kemarin misalnya di 136, mohon maaf salah ya, di 150 harga opennya. Kalau dia turun di 150 Anda bisa menjual. Kalau Anda ingin bersabar, kita masih membeli lagi, melakukan average di area Satwi-nya dia. Ini yang saya kasih garis antara garis merah ini sama garis merah yang di bawah. Ini untuk saham keren. Kemudian kemarin saya juga menarik melihat saham Bevin karena dia juga sudah mulai untuk mengarah ke tren yang
positif ya. Tapi ingat di sini sahamnya berada mau menuju ke area oversold ya untuk stokatisnya. Volumenya sudah menarik karena volumenya itu sudah ada antara buyer seller itu melakukan aksi jual beli. Ini sangat menarik untuk kita pantau, dan dia kalau koreksi kita akan mulai membeli, tapi kalau dia naik kita lihat apakah dia berhasil menembus area ini. Kalau dia berhasil menembus area ini dan ditutup di area ini, sangat menarik sekali ya saham ini, dan jika dia turun itu akan koreksi saja dan dia akan kembali naik kembali. Jadi saham itu akan naik dan turun, naik dan turun. Kapan saatnya naik? Ya, di saat-saat dia sudah terjadi oversold atau terjadi overbought di stokatisnya, dia akan turun dulu dan dia akan kembali naik lagi atau diminati oleh para pembeli investornya. Dia turun karena yang sudah mengambil di bawah dia ingin menikmati cuan, dia mulai menjual. Jadi kita tunggu apakah dia akan berhasil break di atas 1000 ya, di atas 1000 apakah dia akan bisa break. Kalau bisa kita menjadikan list saham kita. Itu ya. Kemudian saham yang kemarin juga menarik, saham Temas. Saham Temas, sahamnya walaupun kemarin sudah naik tinggi, ini sahamnya menarik ya. Kenapa menarik? Dia akan berusaha keluar di area sideways-nya. Kalau keluar dari area sideways dengan candle yang hijau, berarti positif. Dan dia kalau keluar sideways-nya ke arah bawah atau warna merah, dia akan negatif, dalam arti dia akan turun dulu. Untuk kapan naik, kita nggak akan tahu. Ini ya, sudah saya kasih gambar bahwasanya ini kalau dia berhasil di area ini, untuk area sideways, kita bisa membeli. Itu didukung stokatis yang masih dalam posisi positif di atas 20 dan masih di bawah 80. Ini untuk Temas. Sangat menarik sekali. Dan candle berada di atas EMA rata-rata semua. EMA 20, EMA 50, dan EMA 200, dan stokatis berada dalam positif. MACD berada di mendekati area tren netral, atau dia akan menuju tren di atas netral. Ini sangat menarik dari bawah. Temas ini adalah saham yang berhubungan dengan penjualan di bidang mobil ya, mobil dan motornya. Ini adalah Temas. Ini biasanya saham ini akan bersaing dengan saham ASI, tapi ini sangat menarik karena laporan yang berita-berita bahwa penjualan mobil Suzuki itu sangat tinggi, yaitu untuk kelas pick-up-nya. Itu hasilnya cukup lumayan untuk ekspedisinya. Nah, mudah-mudahan dengan laporan keuangan kuartal kedua ini, laporan keuangan kuartal kedua udah mulai pada keluar. Kalau dia hasilnya dari kuartal pertama bagus, kuartal kedua bagus, tentunya saham akan merespon dengan cepat. Dia akan naik kembali karena para investor sangat menyukai laporan keuangan bagus yang pertama, kuartal pertama, dan kuartal kedua bagus. Itu akan sangat disuka, berarti perusahaan ini dalam kondisi yang on fire atau selalu untung di kuartal-kuartalnya. Ini ya Bapak Ibu saham yang hari ini saya analisa. Mudah-mudahan hari ini Bapak Ibu ada rezekinya, kita bisa cuan bareng-bareng di saham ini. Ya, resiko itu kita tanggung masing-masing. Saya cuma menganalisa
saham. Jika Anda setuju dengan analisa saya, silakan ikuti. Kalau tidak setuju, silakan Anda abaikan saja. Dan jika Anda ingin request untuk analisa saham, saya akan coba analisa sesuai dengan kemampuan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.